bakal memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Januari Suryale dari Prodi Agama Budaya semester 1. Kenalkan, nama saya Anaka Buarin dari Prodi Agama Budaya semester 1. Nama saya Clara Paskua dari Prodi Agama Budaya semester 1. Perkenalkan, nama saya Kapten Mas Gutawal dari Prodi Agama Budaya semester 1. Ya, di sini kami akan membahas ada 3 poin. Yang pertama itu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Yang kedua masyarakat, yang ketiga manusia dan peradaban. Yang pertama itu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Nah, di sini definisi budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, di sini ada budaya alam dan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk budaya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk pengembangan nilai-nilai moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia. Nilai moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk termulia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bukti paling konkret yaitu manusia memiliki kemampuan inteligensi dan daya nalar sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk membuat perubahan dengan maksud pengembangan sebagai manusia yang utuh. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Nah, di sini ada ragam pemahaman tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, Homo religius, yang kedua, Homo sapiens, yang ketiga, Homo faber, yang keempat, Homo homini socius, yang kelima, manusia sebagai makhluk etis dan estetis. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang masyarakat. Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat menurut Clinton dan Marjan, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keturunan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya proses dan terbentuknya masyarakat. Proses internalisasi manusia memiliki suatu bakat tersendiri yang ada dalam DNA guna mengembangkan macam-macam perasaan, emosi, pasrah, dan nafsu pribadinya. Namun perwujudan atau bentuk dari kepribadiannya yaitu sendiri dan pengaruh oleh macam-macam stimulasi yang terdapat di lingkungan sosial, budaya, dan sekitar alam. Proses sosialisasi erat kaitannya dengan proses belajar kebudayaan yang ada dalam sistem sosial. Proses enkulturasi, dalam proses ini manusia menyesuaikan dan mempelajari alam pikiran serta sikapnya
akulturasi. Dalam proses ini manusia menyesuaikan dan mempelajari alam pikiran serta sikapnya terhadap sistem norma, peraturan-peraturan, dan adat istiadat yang hidup dalam kebudayaannya. Arti dari kata enkulturasi yaitu pembudayaan. Selanjutnya, unsur-unsur masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara suatu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Contoh, masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat pesisir. Selanjutnya, sifat dan karakteristik masyarakat. Sifat dan hakikat masyarakat diartikan sebagai sifat dan hakikat manusia, bagian dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakannya dari hewan. Wujud sifat hakikat manusia atau karakteristik yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesetiaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, fungsi masyarakat terhadap individu. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan sehingga membentuk struktur sosial. Masyarakat terbentuk dari sebuah pola tindakan yang kemudian dirasa nyaman dan pola itu saling berinteraksi satu sama lain serta pola yang terjadi dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan di dalam kehidupan dan terbentuklah suatu kebudayaan. Di sini saya membahas tentang manusia dan peradaban. Peradaban merupakan suatu kumpulan dari hasil budidaya manusia yang mencakup kepada keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Di sini ada peradaban menurut para ahli. Yang pertama, Alfred Weber, yang kedua Oswald Spengler, yang ketiga Huntington, dan yang keempat Profesor Dr. Konjaraningrat. Di sini ada aspek-aspek peradaban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh dan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Akal berfungsi sebagai alat pikir dari sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurasi berfungsi sebagai alat merasa, menentukan kata hati dari sumber kesenian. Kehendak berfungsi sebagai alat memutus, menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Ada juga evolusi dan evolusi budaya. Evolusi merupakan perubahan atau perkembangan dari kebudayaan sederhana atau komplet. Perubahan yang terjadi bersifat perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Pada abad ke-18, evolusi dianggap sama dengan human progress, yaitu teori yang mengatakan sejarah manusia merupakan kemajuan yang bertahap dari ketidakberadaban dan kesengsaraan menuju sesuatu yang lebih tinggi atau cara yang lebih baik. Evolusi budaya merupakan suatu proses evolusi atau proses perubahan budaya yang terjadi hingga saat ini. Menurut Herbert Spencer dalam teorinya evolusi sosial universal melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia telah atau melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama. Namun ia tidak mengabaikan fakta bahwa secara khusus setiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi yang melalui tingkat-tingkat yang berbeda. Di sini ada beberapa tahapan peradaban. Yang pertama, tahap peradaban pengumpul dan berburu merupakan mata pencaharian hidup yang paling tua. Yang kedua, peradaban pertanian dan peternakan. Dimulainya kehidupan baru dari pengumpul dan berburu beralih ke budaya cocok tanam disebut revolusi atau agraris. Tahap 3 adalah tahap peradaban industri yang ditemukannya mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang disebut revolusi industri. Tahap 4, tahap peradaban informasi, penemuan teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi digital disebut arus globalisasi. Latar belakang terjadinya peradaban atau evolusi budaya. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapatkan tingkat tertentu yang diperoleh melalui pendukungnya.
Evolusi budaya bisa mencakup sampai pada taraf tinggi yaitu peradaban. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan. Peradaban manusia berkembang seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam infrastruktur terus bangun guna memenuhi hasrat dan kebutuhan hidup manusia. Seiring dengan perkembangannya pola pikir manusia dan semakin kompleksnya beragam permasalahan yang berkembang. Terus kesimpulan, budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Jadi budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Di sini ada beberapa poin yang kami angkat untuk kesimpulan. 1. Cipta. Cipta berarti kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang beda dalam gamalannya. Hasil dari cipta berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, karsa. Kerinduan manusia untuk menyadari sangka peran. Hasilnya berupa nama, keagamaan, dan kepercayaan. Yang ketiga, rasa. Kerinduan manusia akan keindahan sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Hasilnya nama dan hasil seni. Maka manusia disebut sebagai makhluk budaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.